Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dan menyampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci, saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada mukminin mukminat dengan pesan takwa, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi taufik supaya kita bisa melaksanakan semua kewajiban, meninggalkan semua larangan dan mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan yang saleh. Saudara-saudara sekalian, hal pertama yang dipikirkan oleh manusia di dalam kehidupan ini biasanya adalah memikirkan tentang bagaimana dia bisa menjamin keselamatan dirinya, keluarganya, anak-anaknya, hartanya, kekayaannya, kepentingan-kepentingannya, tempat-tempat yang dia miliki, rumah-rumah yang dia miliki. Dia akan memikirkan bagaimana bisa menjaga dan bagaimana masa depan dari apa yang dia miliki. Dia berusaha supaya apa yang dia miliki itu bisa terus ada, langgeng dan bisa dijaga, dan dia akan melakukan segala hal untuk bisa menjaga kepentingan-kepentingannya. Karena itulah muncul lembaga yang disebut dengan asuransi yang tujuannya adalah bisa menjaga kepentingan dan harta yang mereka miliki. Manusia juga membuat bank-bank supaya bisa menjaga hartanya. Ketika kita memiliki harta dan kita letakkan harta itu di bank, maka orang akan merasa tenang, hartanya akan terjaga dan aman. Ketika memikirkan anak-anak, manusia cenderung untuk memikirkan bagaimana dia bisa menjamin masa depan anak-anak mereka. Bagaimana mereka setelah mendapatkan pendidikan yang cukup, apakah mereka akan memiliki kehidupan yang layak di kemudian hari, memiliki rumah yang layak, memiliki pekerjaan yang layak, dan memiliki kehidupan yang layak di kemudian hari. Secara substansial, hal-hal semacam itu tidak bertentangan dan bisa diterima. Karena itu kita melihat bagaimana seorang berusaha untuk menjaga apa yang mereka miliki, dan memang agama juga menekankan supaya kita tidak menyepelekan apa yang kita miliki, baik harta ataupun keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita terhadap apa yang kita miliki. Terhadap anak-anak misalnya, Allah juga menugaskan, memberikan kewajiban kepada kita untuk memikirkan bagaimana masa depan mereka. Apakah mereka kelak ketika malakul maut datang menjemput mereka, mereka berada dalam keadaan dalam kondisi agama yang baik dan kesalehan atau ketaatan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menginginkan kepada kita ketika kita diberikan suatu dorongan secara naluri untuk menjaga kepentingan-kepentingan kita, harta-harta kita, keluarga kita, dan masa depan yang dimiliki oleh keluarga atau kekayaan dan harta kita. Allah Subhanahu wa taala juga menuntut kepada kita untuk memikirkan masa depan diri kita sendiri, masa depan agama kita. Apakah kelak ketika malaikat mau datang menyebut kita, kita dalam keadaan yang baik dan agama kita baik sehingga kita bertemu dengan Allah dalam keadaan yang baik? Dalam kehidupan ini kita berhadapan dengan banyak sekali tantangan kehidupan, banyak ancaman-ancaman yang ada di hadapan kita. Sebagaimana kita harus menjaga apa yang kita miliki supaya terjamin keselamatannya, apakah kita bisa berhadapan dengan segala tantangan itu untuk bisa menyelamatkan agama kita di hadapan peperangan pemikiran yang mungkin ada dan tantangan-tantangan yang lain? Hari demi hari kita menyaksikan perkembangan yang ada, perkembangan dari teknologi misalnya, hal-hal yang baru yang bisa memalingkan kehidupan kita dan agama kita. Media-media sosial seperti Instagram dan yang lainnya hadir di tengah-tengah kehidupan kita, yang siap untuk bisa membelokkan diri kita dan agama kita. Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 102 berfirman, "Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya makna ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri." Ayat ini menekankan bahwa ketika malaikat maut tiba untuk menjemput kita pergi ke alam baka, maka kondisi kita saat itu haruslah dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dikatakan pada bulan Sya'ban Rasulullah menceritakan tentang keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan-keutamaan yang banyak yang dimiliki bulan Ramadan. Saat itu Imam Ali bin Abi Thalib bangkit dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik untuk dilakukan di bulan Ramadan?"
Beliau mengatakan al-wara' an maharimillah, yakni menjauhkan diri dari apa yang Allah haramkan. Setelah menjawab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat menangis. Imam Ali bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku menangis karena aku menyaksikan adanya orang-orang yang menistakan kehormatan bulan Ramadan ini dengan menghalalkan darahmu. Aku seakan-akan menyaksikan orang yang paling sengsara dari semua manusia yang di awal maupun manusia yang di akhir. Saudara penyembah unta kaum Thamud akan datang lalu kemudian memukulkan pedangnya di kepalamu. Dari situ janggutmu akan terbasahi dan berwarna darah. Imam Ali bin Abi Thalib ketika mendengar sabda Rasulullah tersebut, beliau bertanya kepada sang Nabi, ya Rasulullah, apakah agamaku saat itu baik? Rasulullah menjawab, iya, engkau dalam keadaan beragama yang baik. Lalu Imam Ali bin Abi Thalib setelah mendengar jawaban Rasulullah mengatakan, kalau begitu aku tidak peduli maut yang menjemputku, aku yang menjemput maut. Perkataan Imam Ali bin Abi Thalib saat menanggapi berita dari Rasulullah bahwa saat beliau terbunuh, beliau dalam keadaan memegang agama yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Ali bin Abi Thalib yang difikirkan oleh beliau adalah bagaimana beliau bisa menjaga agama yang baik sampai waktu ajal menjemput. Satu pertanyaan besar yang harus selalu ada bersama dengan kita, apakah sebagaimana kita menjaga dan mengkhawatirkan keadaan diri kita atau keadaan anak-anak kita tentang kehidupan, tentang masa depan, tentang rumah, kekayaan, pekerjaan yang dimiliki, apakah sebesar itu perhatian kita tentang masa depan agama kita dan agama anak-anak kita? Zaman ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan permasalahan dan benturan antara hak dan batil, kaburnya antara kebenaran dan kebatilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabda beliau mengisyaratkan kondisi zaman seperti ini. Beliau mengatakan, kelak akan datang suatu zaman kepada umatku di mana orang yang memegang agamanya seperti orang yang memegang bara api. Bagaimana kita bisa menjaga keselamatan agama kita dan keselamatan agama anak-anak kita? Pertama yang bisa kita lakukan adalah berpegang teguh pada Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah menjaga ketakwaan dan menjauhkan diri dari dosa. Yang ketiga adalah berpegangan pada tali Ahlul Bait alaihimussalam. Dalam banyak riwayat disebutkan tentang keutamaan berpegang teguh pada Ahlul Bait. Salah satunya adalah hadis yang terkenal di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permisalan Ahlul Baitku seperti permisalan bahtera Nuh. Siapa saja yang naik ke dalamnya maka dia akan selamat, dan yang tidak naik ke dalamnya maka dia akan celaka. Yang keempat adalah berpegangan pada para ulama, mengikuti para ulama, karena para ulama adalah para pewaris Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah